Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anis Romansyadiah, mahasiswi Prodi Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kodifikasi produk perbankan syariah meliputi yang pertama, penghimpunan dana, yang kedua, penyaluran dana, yang ketiga, penyediaan jasa, dan yang keempat, produk lainnya. Pertama, mengenai penghimpunan dana meliputi giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Yang pertama, giro syariah. Giro syariah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biliet giro atau sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. Akad yang digunakan dalam giro syariah ada dua, yakni akad wadiah dan akad mudharabah. Akad wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Sedangkan mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana atau shahibul mal kepada pengelola dana atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dan mekanisme giro atas dasar akad wadiah. Yang pertama, bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Yang kedua, bank tidak memperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Yang ketiga, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau biliet giro, biaya materai, biaya laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. Yang keempat, bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. Dan yang kelima, dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Selanjutnya, fitur dan mekanisme giro atas dasar akad mudharabah. Yang pertama, bank bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau shahibul mal. Yang kedua, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Yang ketiga, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi. Yang keempat, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Selanjutnya, tujuan atau manfaat dari giro syariah. Yang pertama, bagi bank merupakan sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dan salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa atau fee-based income dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening giro oleh nasabah. Dan bagi nasabah sendiri, tujuannya atau manfaatnya untuk memperlancar aktivitas pembayaran dan atau penerimaan dana dan dapat memperoleh bonus atau bagi hasil. Yang kedua, tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau biliet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan syariah memiliki dua akad. Akad wadiah dan mudharabah. Wadiah adalah transaksi penitipan dan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Sedangkan mudharabah adalah transaksi penanaman modal dari pemilik dana atau shahibul mal kepada pengelola dana atau mudharib
untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah. Dengan pembagian hasil usaha dilakukan kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Itu dari mekanisme tabungan atas dasar akad wadiah. Yang pertama, bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Yang kedua, bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Yang ketiga, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi, dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. Yang keempat, bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. Dan yang keenam, dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Selanjutnya, fitur dan mekanisme tabungan atas dasar akad mudharabah. Yang pertama, bank bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib, dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal. Yang kedua, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Yang ketiga, penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati. Yang keempat, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening. Dan yang kelima, bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Tujuan atau manfaat dari tabungan syariah. Bagi pihak bank, tujuan atau manfaat tabungan syariah sendiri sebagai sumber pendanaan bank. Sedangkan bagi pihak nasabah, tujuannya atau manfaatnya untuk kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam penyetoran maupun penarikan, dan dapat menggunakan fasilitas tambahan misalnya ATM atau kartu debit. Yang ketiga, deposito syariah. Deposito adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank. Akad yang digunakan dalam deposito syariah adalah mudharabah. Fitur dan mekanisme deposito syariah meliputi simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pemilik dana atau sahibul mal dengan bank atau mudharib, dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka atau di awal. Selaku mudharib, bank tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku. Tujuan atau manfaat dari deposito syariah. Bagi pihak bank, tujuan atau manfaatnya secara tradisional merupakan sumber pendanaan bank dengan jangka waktu tertentu dan fluktuasi dana yang relatif rendah. Bagi nasabah sendiri, merupakan alternatif investasi yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil. Selanjutnya, produk penyaluran dana. Produk penyaluran dana terdiri dari pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah, pembiayaan akad salam, pembiayaan istisna, pembiayaan qard, dan pembiayaan multijasa. Yang pertama, pembiayaan atas dasar akad mudharabah. Akad mudharabah sendiri adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana atau sahibul mal kepada pengelola dana atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, pembiayaan musyarakah, yaitu transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati. Sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Pembiayaan murabahah.
yaitu transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Fitur dan mekanismenya sendiri, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan oleh nasabah, dan bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka. Pembiayaan ijaroh. Akad ijarah sendiri adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk pemilik hak pakai atas objek sewa dengan menyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dan akad ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa. 5. Pembiayaan akad salam. Pembiayaan akad salam sendiri merupakan transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Fitur dan mekanismenya sendiri, bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi salam dengan nasabah. Selanjutnya, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar salam. Kemudian, penyediaan dana oleh bank kepada nasabah harus dilakukan di muka secara penuh, yaitu pembayaran segera setelah pembiayaan atas akad salam disepakati atau paling lambat 7 hari setelah pembiayaan atas dasar akad salam disepakati. Dan pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank. Yang keenam, pembiayaan istisna. Akad istisna sendiri adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Fitur dan mekanismenya sendiri, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi istisna dengan nasabah, dan pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank. Yang ketujuh, pembiayaan qard. Akad qard adalah transaksi peminjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Fitur dan mekanisme sendiri, bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman qard kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, dan bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad. Yang kedelapan, pembiayaan multijasa. Akad yang digunakan adalah ijaroh dan kafalah. Ijaroh adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Yang kedua, kafalah, transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau yang tertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Selanjutnya, produk penyediaan jasa atau servis. Pada produk servis terdapat beberapa produk. Yang pertama, LC, yang memiliki akad. Yang pertama, akad wakalah bil ujroh. Yang kedua, wakalah bil ujroh dan qard. Yang ketiga, wakalah bil ujroh dan hawalah. Yang kedua, bank garansi syariah memiliki akad kafalah. Yang ketiga, transfer dan enkaso memiliki akad wakalah. Yang keempat, gadai syariah atau rohan
akadnya rohan, qol, dan ijaroh. Yang kelima, syariah charge card yang akadnya kafalah, qol, dan ijaroh. Yang keenam, jasa pembayaran, akadnya wakalah dan ijaroh. Selanjutnya, produk lain-lain. Pada produk lain-lain terdapat surat berharga syariah atau sukuk yang memiliki akad mudharabah, ijarah, musyarakah, salam, istisna, dan murabahah. Dan yang kedua, bancassurance yang memiliki akad wakalah, ijarah, dan musyarakah. Kita telah membahas mengenai kodifikasi produk perbankan syariah. Sekarang, saya akan mereview salah satu produk perbankan syariah, yakni produk pembiayaan mikro dengan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur. Pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri merupakan produk alternatif pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri yang diperuntukkan bagi pengusaha yang skalanya sangat terbatas atau bisa disebut UMKM. Dan dengan menggunakan akad murabahah. Mekanisme pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit pembiayaan 2 juta sampai 100 juta rupiah. Persyaratan yang mudah, proses pembiayaan yang cepat, dan angsuran ringan serta tetap hingga jatuh tempo adalah nilai plus terhadap pembiayaan mikro ini. Dengan keunggulan tersebut, maka diharapkan dengan fasilitas yang diberikan mikro, masyarakat kecil dan pelaku UMKM dapat tetap menjalankan roda perekonomiannya secara maksimal. Mikro sendiri menawarkan 2 jenis produk, yakni pembiayaan usaha mikro madya dengan nilai 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah dan pembiayaan usaha mikro utama dengan nilai di atas 50 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Mudah bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri. Yang pertama, calon nasabah harus memiliki tujuan yang jelas, di mana calon nasabah harus menyepakati dengan pihak bank bahwa pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk usaha apa dan barang-barang apa saja yang ingin dibeli. Akad yang digunakan pada produk pembiayaan mikro adalah akad murabahah. Implikasi dari penggunaan akad murabahah mengharuskan adanya penjual, pembeli, dan barang yang dijual. Sebagaimana diketahui, dalam skim murabahah, fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank, dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang terkait dengan pembelian barang kepada nasabah. Pada aplikasinya, Bank Syariah menggunakan media akad wakalah dengan memberikan kuasa terhadap nasabah untuk membeli barang tersebut. Dengan adanya akad wakalah tersebut, bank sepenuhnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Walaupun bank telah menggunakan akad wakalah kepada nasabah, namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat Islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah nasabah melakukan transaksi yang dilarang, misalnya menggunakan dana pembiayaan untuk membeli barang-barang yang termasuk barang haram. Selanjutnya, prosedur umum pembiayaan mikro. Yang pertama, nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan. Pihak pelaksana dan
dan administrasi mikro akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan yang telah diserahkan oleh nasabah. Yang kedua, setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak bank akan melakukan analisis administratif dan bila diperlukan melakukan survei langsung ke lapangan. Yang ketiga, selanjutnya analis ke mikro akan membuat proposal pembiayaan untuk diajukan kepada komite pembiayaan dan kepala cabang. Keempat, bila proposal pembiayaan telah disetujui oleh komite pembiayaan dan kepala cabang, maka selanjutnya bank melakukan akad atau kontrak perjanjian dengan pihak nasabah. Yang kelima, setelah akad dilakukan dengan nasabah, maka bank akan mencairkan dana pembiayaan dengan mentransfer langsung pada rekening nasabah. Yang ketujuh, dengan akad wakalah, bank menunjuk nasabah sebagai wakil dari bank untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Dalam hal ini, kebutuhan untuk usaha atas nama bank secara tunai. Dan yang ketujuh, ketika akad ditandatangani, maka kewajiban nasabah terhadap bank telah dimulai, yaitu membayar angsuran pembiayaan dengan besaran dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat membawa manfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.